Baik, selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini tanggal 30 Desember, wah, ini di penghujung tahun ya, 2022, kita adakan training anggur secara online melalui Zoom setelah sekian lama kita tidak buat ya. Nanti jika peminatnya cukup banyak, insya Allah nanti kita bikin training offline. Jadi sementara ini online dulu. Alhamdulillah nih anggota grup hampir 400, ini sangat menggembirakan dan dinamis sekali grupnya. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang sudah berpartisipasi di grup ya. Nah, saya mulai dari presentasi saya. Sebentar. Kelihatan ya slide saya ya? Oke. Nah, ya jelas. Ya. Baik. Saya jelaskan dulu Ibu Bapak. Kami dan saya sebagai supirnya ya, komunitas Superfood BJ Center Bandung, Indonesia. Ini kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu saya bangun bersama Pak David dan teman-teman. Nah, ada tujuan tertentu. Ya, ini saya jelaskan yang komunitas BJ Center ya. Baru nanti apa sih kenapa kita bikin kegiatan yang jelas training-training yang kami buat itu sangat banyak. Nah, intinya begini Ibu Bapak, BJ Center, BJ ini terus terang ini nama saya ya. Jadi nggak usah bingung, BJ itu Bambang Jasnanto, jadi BJ Center itu Bambang Jasnanto Center, mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang tergabung dalam suatu komunitas agar bisa saling komunikasi inovasi, komunikasi bisnis, komunikasi pembiayaan, dan silaturahim untuk mewujudkan makanan sehat skala rumah tangga. Ya, jadi saling komunikasi bisnis, tapi mohon untuk tidak saling serobot gitu ya. Jadi memang komunitas BJ Center ini kami bangun khusus untuk kualitas makanan, buah-buahan, sayuran, dan berbagai macam hal yang berhubungan dengan agro itu dengan kualitas yang sangat tinggi. Ya, bahkan tertinggi di dunia. Kenapa seperti itu? Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, kami mengajak untuk mewujudkan makanan yang halal, sehat, lezat, mencerdaskan, dan mengobati. Jadi betul-betul halal dan thayyiban. Jadi kalau kita amati Bapak, makanan yang halal, ya kan belum makanan yang sehat belum tentu lezat. Makanan yang lezat belum tentu sehat. Ya gitu kan. Nah, kalau halal ini hubungannya dengan keyakinan dengan syariat ya. Treatment bagaimana hubungannya kalau unggas ternak itu penyembelihannya bagaimana begitu ya. Nah, itu artinya kalau halal itu setiap muslim bisa melakukan. Tapi mewujudkan makanan yang sehat dan lezat itu tidak semua orang bisa. Nah, apalagi selain sehat lezat juga mencerdaskan dan sekaligus mengobati. Kenapa bisa begitu? Karena produk yang akan kita hasilkan ini betul-betul kualitas yang sangat tinggi. Ya, ini bukan asal ngecap, tapi hasil uji lab dan prestasi-prestasi dari hasil rekor muri dan sebagainya. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Bagaimana mewujudkan makanan yang sehat, lezat, mencerdaskan dan mengobati? Mencerdaskan dan mengobati ini tentu saja dari kandungannya, dari nutrition fact-nya. Sehingga makanan betul-betul menjadi halal dan thayyiban. Nah, salah satu perwujudannya adalah melalui apa yang disebut dengan ENZAK atau enzim aktivator, itu temuan Pak David. Temuan bangsa Indonesia yang sampai hari ini alhamdulillah di dunia ini yang menemukan yang menemukan formula yang mampu menghasilkan pangan dengan kualitas yang sangat tinggi itu memang baru Pak David.
Ya, oke. Nah, ini misalnya pisang Cavendish bisa dilihat seperti yang di foto sebelah kanan itu bisa seperti itu. Nah, ini yang sebelah kiri jagung ya. Jagung manis ini kita mendapatkan rekor muri ya. Apa namanya? Rekor muri ini bisa menghasilkan 26,5 ton per hektar. Kemudian derajat kemanisannya itu 20 Brix. Ini ada rekor murinya ya. Ada tulisan-tulisannya pernah saya share juga. Nanti kalau perlu nanti saya share lagi nggak apa-apa. Kemudian bisa dimakan mentah layaknya buah, ya. Dan merupakan tanaman terpadat, ya. Jadi ada 4 sebenarnya, ini yang satu belum saya tulis. Jadi tanaman terpadat 100.000 tanaman per hektar. Kemudian produksinya makanya menghasilkan sampai 26,5 ton. Padahal standar nasional itu hanya 14 ton ya. Kemudian derajat kemanisannya ini yang luar biasa, sangat manis, dan ini sekitar 150 angkatan awal dulu, kira-kira 3 tahun yang lalu, itu sudah membuktikan sendiri dan memang betul-betul bisa dimakan mentah tanpa bikin sakit perut. Layaknya buah. Jadi kalau kita makan jagung manis mentah, itu pasti ada rasa tepungnya. Nah, tapi kalau sudah di treatment dengan enjak, sama sekali nggak ada rasa tepung. Nah, gitu ya. Kenapa bisa begitu? Nah, gitu kan. Karena enjak 501 itu enjak singkatan dari enzim aktivator. Kemudian 501 artinya 50 mili untuk 1 hektar. Ya, 50 mili untuk 1 hektar. Kemampuannya untuk membuka sel tanaman, kemudian mengoptimalkan penyerapan unsur hara, membantu proses dekomposisi bahan organik dan mengembalikan kesuburan lahan. Nah ini makanya tanaman-tanaman yang dihasilkan dari treatment dengan enjak. Nah yang paling penting Bapak harus sadari bahwa enjak ini bukan pupuk. Jadi pupuk tetap diperlukan ya. Apakah pakai pupuk kimia? Nah, dalam hal ini kalau bisa kita hindari ya. Walaupun enggak apa-apa juga sebenarnya, tapi kalau kita bisa menggunakan pupuk-pupuk organik seperti yang sudah saya informasikan itu memakai vertolamik, yaitu pupuk hayati. Ya sebagai gambaran saja, vertolamik itu untuk nanam padi, jagung dan sebagainya 1 hektar hanya butuh 10 kilo. Ya, bandingkan dengan pupuk kimia itu butuhnya luar biasa dan penghematan tenaga, penghematan biaya dan sebagainya itu luar biasa ya. Kemudian dan itu sudah ada izin Kementannya. Oke. Nah, jadi 501 artinya 50 mili untuk 1 hektar. Jadi kalau kita nanam jagung, nanam padi 1 hektar itu hanya butuh 4 kali semprot ya. Minggu kedua, minggu keempat, keenam dan ke-8. Dah 4 kali. Nah, tapi kita anjurkan sebaiknya dari awal itu sudah memakai misalnya merendam benihnya kayak gitu ya. Itu untuk jagung. Nah, untuk anggur dalam konteks kita ini, nah nanti kita semprot setidaknya seminggu sekali ya. Jadi kami anjurkan itu menggunakan enjak 501 kemudian pupuknya boleh pakai vertolamik, boleh ada vaksin, ada macam-macam yang pokoknya yang di luar kimia. Gitu, yang hayati atau yang organik gitu ya. Itu insya Allah hasilnya kan luar biasa. Jagung aja manisnya sampai 20 Brix, apalagi anggur yang memang dasarnya sudah manis gitu ya. Nah teman-teman komunitas bisnis center itu sudah nanam anggur sudah, jagung, pisang Cavendish, kemudian stroberi, jeruk dekopon, lemon California, macam-macam sudah sangat banyak. Kemudian tanaman hidroponik ada bayam, kangkung, pakcoy dan sebagainya ya. Oke, nah untuk unggas, nah Ibu Bapak nanti pada saatnya ini kami sedang persiapan ya. Kami akan mengajak seluruh komunitas untuk yuk masing-masing ternak setiap rumah 100 ekor. Nah nanti dalam rangka
untuk pemenuhan minimarket yang sedang kita bangun, namanya Wonderful Mart atau W-Mart. W-Mart saat ini baru yang sudah jalan, sudah sekitar 6 bulan yang lalu itu baru di Kendal. Nah, insya Allah mulai Januari akan bermunculan di berbagai daerah, di berbagai kota, seluruh Jawa, Madura, Bali, Lombok. Ya, di 4 pulau inilah, Jawa, Madura, Bali, Lombok. Untuk luar Jawa sementara ini belum, ya, karena berbagai sarana prasarana yang kita perlukan. Nah, kita bangun minimarket W-Mart. Ibu Bapak, nanti kami akan undang semuanya untuk mengikuti presentasi kami, Wonderful Mart. Modalnya tidak banyak, modal untuk membangun minimarket hanya 58,5 juta, 58,5 juta saja. Dan itu Ibu Bapak akan mendapatkan fasilitas termasuk produk, termasuk bagaimana menghias toko dan sebagainya, itu senilai 77 juta. Jadi Anda keluar uang 58,5 juta, sementara sudah dapat fasilitas senilai 77 juta. Dan ini terobosan terbaru di bidang minimarket, insya Allah nanti akan kami presentasikan secara khusus. Minimarket yang insya Allah di mata konsumen murah, di mata penjualnya untungnya lebih baik, di mata reseller untungnya lebih baik. Diantar sampai 20 kilo itu gratis, ya. Kemudian setiap belanja dengan paket-paket tertentu itu nanti mendapatkan hadiah emas 0,01 gram senilai 30.000. Dan emas itu nanti bisa dijual lagi ke toko kita. Nah, ini tapi hari ini bukan dalam rangka presentasi minimarket itu, ini hanya cuplikan saja ya. Oke. Untuk unggas ini, nah nanti kami akan mengajak Ibu Bapak semuanya untuk insya Allah tahap awal nanti ayam dulu. Yuk ayam yang insya Allah, oh ya sebentar, minimarket tadi kalau Ibu Bapak nggak punya uangnya, nggak masalah. Kami bisa pinjemi. Kami itu artinya di belakang kami namanya Koperasi Agritara Berkah Bersama. Di belakang kami di backup oleh beberapa bank, ada BRI, ada BJB, ada BNI, gitu ya. Itu membackup siapapun yang akan mengikuti kegiatan agrobisnis dalam rangka hubungannya dengan BJ Center dan juga Agritara, koperasinya Agritara ini, Ibu Bapak bisa mengajukan sampai 100 juta tanpa agunan. Pinjaman sampai 100 juta tanpa agunan. Artinya Ibu Bapak tinggal mau apa tidak, tinggal gitu aja. Nah, nanti ilmunya juga kami kasih tahu. Kami trainingkan ilmu bagaimana beternak ayam. Ini untuk market dalam negeri aja sudah luar biasa, apalagi nanti market luar negeri juga, gitu kan. Nah, apa kelebihan Enzac untuk ayam ini? Ini ayam pedaging itu proteinnya 29,69, lemaknya, jadi sementara standar dunia itu hanya 18 kalau nggak salah, ya, hanya 18 gram per 100 gram. Kemudian lemaknya 11,97. Nah, 11,97 sementara lemak kita lemak yang berbahaya maksudnya ya di bawah itu. Kemudian omega 3, omega 9, omega 6 itu kalau di Indonesia kebanyakan itu hanya omega 3 dan omega 6. Di dunia saat ini belum ada satupun formula yang bisa menghasilkan ayam itu mengandung omega 9. Nah, ini sebagian teman-teman yang ada di acara ini, saya lihat ada Pak Dwi, ada Pak Harjono, itu sudah ngalami semua ya, Pak Fuad. Nah, itu dagingnya tidak anyir, digoreng tanpa minyak, tanpa bumbu, sudah juicy, empuk sekali ya. Kemudian kolesterol dan antibiotiknya tidak terdeteksi, jadi juga kandungan kimia, residu kimianya sama sekali tidak terdeteksi. Nah, ini Ibu Bapak sudah supaya paham nih Enzac nih. Kenapa sih Pak BJ selalu singgung Enzac? Nah, ini penjelasannya hari ini ya. Nah, ini misalnya telur ini tabel yang kuning ini perbandingan ayam sehat. Kita sebutnya ayam sehat, bukan ayam organik. Padi juga demikian, padi sehat, bukan padi organik.
anggur juga anggur sehat, bukan anggur organik. Ya, kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan. Organik itu kita harus bayar pajak. Kemudian yang kedua, kenyataannya kita tidak mungkin organik itu tidak mungkin. Di Amerika sendiri itu dengan toleransi 5%. Artinya 5% masih ada kandungan kimia itu masih ditoleransikan. Itu di Amerika. Di Indonesia seperti apa? Ya kan, sulit sekali di Indonesia nih. Nah, ini ayam sehat sebelah kiri, yang ayam kontrolnya sebelah kanan. Ayam kontrol ini ayam standar dunia, Ibu Bapak. Jadi yang kami sampaikan di sini ini bukan asal ngomong, bukan asal jeplak kata orang Jawa gitu ya, bukan asal comot sana comot sini. Ini hasil uji lab. Ini hasil uji lab dari kami yang kami bandingkan dengan hasil uji lab standar dunia. Yang sebelah kanan, paling kanan ini puyuh ya, puyuh Biji Center, puyuh sehat maksudnya dibandingkan dengan puyuh kontrol. Jauh sekali bedanya. Intinya kualitas kita jauh di atas standar dunia, itu aja. Nah, untuk produk ikan, untuk ikan konsumsi itu pakai enjak 01, kalau ikan hias itu 011 ya. Harganya beda dan formulasinya berbeda. Ini untuk memperbaiki ekosistem pada air dengan konsep air itu memperbaiki dirinya sendiri. Nah, saya sudah punya akuarium ini mungkin sekarang sudah 7 bulan, itu sama sekali nggak saya kuras. Kemudian saya juga ternak koi di kolam kolam tembok ya, itu sekarang sudah 3 bulan sama sekali nggak saya kuras. Airnya ya itu aja. Kalau susut atau berkurang karena penguapan itu cuma saya tambah saja, dan itu pakai air pump PDAM di kami ya. Nah, aktivator enzim berfungsi untuk membantu penguraian sisa makanan dan kotoran ikan sehingga ekosistem ikan menjadi sehat. Kemudian menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi, tidak berbau lumpur, tidak berbau anyir dan sebagainya ya. Bagi ibu bapak yang baru dengar mungkin ikan tidak berbau anyir, ayam tidak berbau anyir, itu pasti aneh sekali. Nah, tapi setelah ibu bapak nanti membuktikan sendiri, oh ternyata benar ya kan. Maka ayam sebagai contoh saja, kalau di pasar itu mungkin 1 kilo harganya 35.000. Nah, kalau ayam sehat kami jualnya 75.000. Ya, mau ayam di luar sana mau turun serendah-rendahnya atau naik setinggi-tingginya, itu harga ayam sehat tetap hanya 75.000. Itu lebih murah dibandingkan ayam organik yang ada di supermarket. Ibu bapak nanti bisa cek ya. Tapi kualitasnya kita jauh lebih tinggi ya. Kemudian enjak 140, kalau enjak 140 ini satu tetes untuk 1 tetes untuk 40 kg berat sapi. Ini ukurannya sapi. Kalau 01 tadi enjak 01 artinya 1 tetes untuk 1 kubik. Nah, gitu kurang lebih gitu. 1 kubik air. Enjak 140 ini memperbaiki sistem metabolisme ruminansia. Ruminansia itu ternak yang mempunyai rumen atau babat ya. Itu seperti sapi, kambing, kerbau dan sebagainya. Meningkatkan penyerapan nutrisi makanan, kotoran kering dan tidak berbau. Nah, menghasilkan daging yang berkualitas tinggi, rendah kolesterol, tinggi protein, kaya omega 3, 6 dan 9. Nah, ini satu-satunya produk yang bisa menghasilkan omega 6, omega 9 itu satu-satunya hanya enjak ini. Nah, Ibu Bapak, kami tim Biji Center membuat berbagai macam pelatihan, ada hidroponik, ada kelinci, ada ayam, ada sapi, kambing, dan sebagainya, termasuk buah-buahan itu ada tekopon, ada pisang, ada jambu, macam-macam. Itu kami mengajak warga masyarakat untuk membangun apa yang kami sebut sebagai teras pangan mandiri. Teras pangan mandiri artinya kalau kita punya lahan di samping kanan kiri depan rumah kita ada 3 kali 3 meter saja, itu kita sudah bisa memproduksi sayuran, buah, herbal, tanaman hias, daging, telur,
ikan, dan lain sebagainya secara mandiri. Contohnya ini di PJ Center. PJ Center itu rumah Ibu Bapak, rumah kami, rumah saya, itu kami sulap istilahnya menjadi miniaturnya, menjadi contoh teras pangan mandiri dan sekaligus rumah supermarket pangan sehat. Artinya rumah kita jadikan supermarket. Jadi kalau misalnya saya ternak ayam 100, dimakan sendiri nggak habis, ya kita jual. Kita jual kemana? Ke tetangga, ke saudara, ke siapapun yang sudah paham tentang pangan sehat, gitu ya. Nah, supermarketnya di mana? Di rumah, ya. Jadi kalau Ibu Bapak nanti suatu saat berkunjung ke BJ Center, oh cuma gini-gini aja ya? Ya memang cuma gitu-gitu aja, tapi itu menghasilkan uang yang lumayan nih Bapak, ya. Jadi kalau kita ternak ayam cuma 100 ekor, itu nggak ada yang ganggu. Tapi kalau Ibu Bapak ternak 100.000, wah itu banyak yang ganggu itu. Ya, ada yang minta uang rokok lah, inilah itulah gitu ya. Nah kalau kami alhamdulillah nggak pernah diganggu itu. Ya, kami ternak itu dalam kondisi normal ya. Dalam kondisi normal itu ayam pedaging itu dua kandang, itu satu kandang 100 ekor berarti 200. Kemudian ayam petelur itu ada kira-kira 250 lah. Ya, tapi kemarin karena pandemi kami nggak dapat tenaga kerja, bahkan salah satu tim kami qadarullah kena COVID juga gitu, sehingga yaudah kami istirahatkan. Ini baru kami kalau ternak paling 100 kayak gitu. Nah, menjadikan rumah tinggal kita sebagai supermarket pangan sehat. Jadi dari hasil panen kita di halaman rumah kita itu menghasilkan uang. Nah, mudah-mudahan kalau Ibu Bapak datang ke BJ Center itu menjadi sumber inspirasi Ibu Bapak untuk, oh kalau cuma kayak gini aja aku juga bisa. Nah, memang tujuan kami juga begitu. Jadi jangan sampai Ibu Bapak datang ke satu tempat hanya silau. Wah, begini modalnya berapa nih? Wah, luar biasa. Nah, kami hanya justru ingin Ibu Bapak setelah pulang dari kunjungan itu justru mendapatkan inspirasi. Oh, kalau kayak gini aja saya juga bisa. Modalnya nggak banyak ini. Siapapun bisa. Itu justru cita-cita kami. Nah, maka kami bikin training macam-macam. Ada padi, jagung, hidroponik, aneka tanaman sayur, buah, ya. Ada budidaya, ada ayam, ada puyuh, ada macam-macam itu. Nah, kami berharap Ibu Bapak bertahan di grup anggur, bahkan nanti kalau mau ikut grup-grup yang lain, ini yang lagi ramai sekali, yang selalu ramai itu grup sehat ala Pak David, karena memang Pak David juga seorang terapis yang hebat, yang sekarang sudah go internasional ya, tiap bulan itu ke Malaysia, Turki, Jordan, Thailand, nah itu, ke negara-negara itu hampir tiap bulan itu. Nah, sehingga Ibu Bapak, insya Allah nanti Ibu Bapak yang kalau terapi ke Pak David itu sekali terapi 500.000. Nah, tapi kami nanti insya Allah akan bikin kegiatan-kegiatan yang terapinya itu gratis ya. Di Bandung ini kami sudah mengundang, sudah agak banyak juga. Nanti begitu sampai 50 orang baru kami tentukan jadwalnya. Karena Pak David jadwalnya itu padat sekali sehingga enggak setiap waktu bisa ya. Nah, itu sebagai pembukaan dari kami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, langsung saja. Nah, saya tidak tahu ini siapa aja tim BJ Center yang bergabung ini. Oke, jadi langsung saja Ibu Bapak kita saya berikan contoh. Ini tutorial ya, tutorial yang sudah saya rekam setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu. Sebab kalau nggak kami rekam sebelumnya ini agak susah mewujudkannya ya. Maka saya
Bentar. Oke, ini saya sampaikan tentang tanaman anggur ya, tutorial 1 dan seterusnya nanti. Selamat mengikuti Bapak. Halo, selamat siang Ibu Bapak. Saya Bambang Jasnanto dari komunitas Superfood BJ Center Bandung Indonesia. Saat ini saya ditemani teman-teman saya ini Kang Aryo, Kang Andi, dan Kang Purnomo. Saat ini saya berada di TK Anmida di Cikarang. Ya, di kebunnya apa namanya? Tira Garden. Tira Garden. Ini spesial anggur, walaupun ada juga ada macam-macam. Nah, hari ini kita mau bikin tutorial bagaimana menanam anggur, oke? Dan anggurnya ini, anggurnya jenis apa aja, Kang Andi? Trans. Ini trans. Jupiter, Akademik, Press, Dixon. Ini semuanya import. Import ada dari USA, ada dari Eropa, ada Ukraina ya, macam-macam. Ini cukup banyak. Nah, oke. Nah, kita hal-hal yang sangat penting, media ya, medianya itu ada arang sekam, kohe, tanah lembang. Oke, tanah subur ya, tanah subur. Terus apa lagi? Sekam mentah pakai nggak? Oke. Sekam mentah sedikit ya, itu soalnya ada kelihatan tuh. Oke. Komposisinya nanti ikuti training ya, lebih detailnya. Yang jelas ini, oke. Sekarang kita pakai polybag ukuran berapa ini? 30. Polybag ukuran 30 biar mudah Ibu Bapak ya. Oke, yuk kita mulai Kang. Dibuka dulu ya. Nah, ini umur berapa ini bibit ini? Usia 2 bulan. 2 bulanan ya. Oke. Nah. Nah, itu akarnya sudah kelihatan. Cukup banyak akarnya. Oke. Oke, itu masukkan medianya, campuran kohe, arang sekam, arang apa namanya, sekam mentah sedikit, dan juga tanah subur. Nah, kurang lebih segitu ya. Gitu. Kemudian masukkan situ, kira-kira posisi tengah-tengah. Mudah sekali ya Ibu Bapak ya. Nah, oke. Diratakan tanahnya. Usahakan jangan miring ya, ini ya posisi pohonnya ya. Nah. Di training. Enggak bisa dia. Ya. Ini sudah ada pupuk. Tadi saya dengar ada TSP segala ya. Iya. TSP sama NPK ya. Tapi pupuk dasar ya, dan itu sedikit aja itu. Sekarung segini tadi cuma 1 genggam NPK dan 1 genggam TSP. Nah, kalau udah seperti ini tinggal siram. Betul kan? Nah, sekarang ini airnya nih penting. Ini Bapak lihat. Pakai Enjak 501. Ya. 501 artinya 50 mili untuk 1 hektar. Ya, 50 mili untuk 1 hektar. Jadi kalau kita nanam anggur 1 hektar, ya butuhnya cuma 5 botol ini kurang lebih. Oke. Ini airnya tadi 2 liter, kita ukur pakai itu. Kita kasih nanti dulu. Ini kita tetes ya. Lihat tetesannya ini kita kasih, karena 2 liter saya kasih 6 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dah. Kemudian saya juga pakai namanya Provibio. Nih, biofungisida dan biopestisida. Ini buatan ICBB Bogor, Indonesia. Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology. Nah, ini penting sekali. Dua produk ini supaya tidak stres tanamannya. Ini sekitar hampir jam 12 siang sekarang, tapi tanaman memang agak loyo sedikit, tapi insya Allah nanti seger. Nah, ini baunya seger, bau fermentasi. Tuh. Nah, bau fermentasi, bau tabe ya. Nah, oke, ini 2 liter air saya kasih 2 tutup botol aja. 1, 2, dah cukup, diaduk. Kalau enjaknya nggak perlu diaduk, cuma Provibio-nya yang perlu diaduk. Nah, oke, disiramkan, udah. Ini 2 liter, jadi ini karena tanaman baru, jadi langsung apa namanya, disiram penuh ya, Kang Andi ya, Kang Aryo. Siram jenuh. Ya. Siram jenuh ya. Ya. Nah, udah. Ini sentuhan terakhirnya pakai ini. Kita semprot ya. Nah, ini kita kasih ini air sekitar 1 liter. Kita kasih 1,5 liter ini, maaf. Kita kasih 5 tetes deh. 1 liter 3 tetes pokoknya ya. Ini karena 1,5 kita kasih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Cukup. Kemudian ini juga kita kasih 1 tutup botol. 2 deh biar aman. Oke. Nah, nanti ini kita lakukan cukup sebulan sekali. Ini mulai berbuah 7 bulan ya. Sebaiknya 2 minggu sekali ya, kita semprot seperti ini. Itu apa itu? Nah, ini air kurang lebih dari 1,5 liter. Kurang lebih segini nah. Udah cukup segitu. Nah, artinya apa? Ini air 1,5 liter ini bisa seluruh tanaman yang ada di sini. Ini luas kebunnya berapa nih? 20 kali 8, 160. Ini untuk nyiram semua tanaman yang 168 meter persegi cukup. Ya, oke. Nah, ini prinsipnya selesai. Nanti jadinya akan seperti apa? Nah, sini lihat saya. Jadinya nanti seperti ini. Ini berapa? Ini umur berapa nih, Kang? Bulan. Ini sebulan ini. Dari seperti tadi. polybag kecil tadi. Sebulan udah seperti ini. Ya. Cepat sekali. Ya. Nih. Ini juga nih kayak gini. Di sini juga ini ada beberapa yang sudah ditanam seperti ini. Nah, Atas ada pucuknya ada kembang. Mana? Yang itu? Iya, paling ujung. Enggak, kiri. Ini. Nah, yang itu. Itu udah bawa bonus. Oh. Ya, masih Assalamualaikum. kecil banget. Belum begitu jelas. Oke. Tapi prinsipnya ini sebulan sudah menjadi seperti ini, Bapak. Jadi simple sekali, sangat-sangat simple. Jadi selamat menanam. Insya Allah kita dalam waktu dekat kita akan bikin pelatihan bagaimana budidaya anggur. Cukup di rumah skala kecil, nggak usah banyak-banyak. 2 pohon juga cukup, ya. 2 pohon cukup sehingga kita bisa panen sendiri di rumah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya, Ibu Bapak.
Terima kasih Pak Bambang. Ya, silakan Pak Tommy. Pak, mau tanya Pak, Ya, langsung ke promo yang kemarin Pak, yang beli 2 dapat 2 itu masih di sini. Kalau tidak jelas. mohon yang tidak berkepentingan di mute ya. Silakan lanjut Pak. Ya Pak, Iya, kemarin di grup yang beli 2 dapat 2 itu masih berlaku Pak? Bapak nggak baca detail ya pengumumannya, itu sudah tutup. Pengumumannya tanggal 26, 27, 28. Oh begitu. Iya, Kami tadinya mau lihat tuh, mau beli tadinya Pak. Udah lewat. sudah lewat. Nanti baik, insya Allah akhir Januari ada lagi Pak, insya Allah. Oh ya. Ya, Pak BJ mau nanya, Pak BJ. Tahun lagi, baik, terima kasih Pak. Baik-baik ya. Saya Harjono, Pak BJ mau nanya. Pak Arjono, moga Pak. Ya, ini nanti masih ada lagi nggak persentase tentang anggur? Ya, nanti ada lanjutannya Pak. Ini 1 poin dulu Pak. Oke, karena saya akan nanya tentang peruning ya. Jadi nanti aja deh. Baik, oke, baik. Oke, Ya, makasih. baik. Oke, sebentar ini saya baca. Halo Pak. Ibu Bapak, ini mohon yang tidak berkepentingan di mute mikrofonnya karena sangat mengganggu. Oke, ini Pak. Tanya Pak Bambang, Pak Ismoyo, silakan Pak. untuk penanamannya itu tadi kan di polybag ya Pak ya? Ya, itu di polybag atau di pot sama Pak? Ya kalau semisal lahan kita itu ada lahan terbuka tanahnya gitu, langsung di Ya. tanah kan nggak apa-apa Pak? Bagus sekali malah. Ya biar lebih dinamis kan pertumbuhannya gitu Pak. Betul, betul, betul. Baik Ya. baik. Ya Oke, terima kasih Pak. Cuma itu aja. sama-sama monggo. Oke, sebentar saya cek pertanyaan. Ibu Bapak, saya sarankan tanya jawabnya langsung ya. Ini kalau ditulis saya harus baca dulu nih. Pak Bambang boleh lihat lagi slide produk. Nanti saya kirim Pak ya, saya kirim aja. Kemudian Pak Yehuda, Pak Bambang mau bertanya setelah pindah di polybag tiap hari anggur tetap disiram air biasa atau tidak? Ya, disiram Pak. Tiap hari ya. Kemudian cukup 2 minggu disemprot pakai. Nah, kalau disemprot itu bisa 2 minggu sekali ya. Nah, kalau sudah berbuah itu saya anjurkan kalau bisa setiap minggu Pak, supaya hasilnya betul-betul Bapak terkejut nanti hasilnya. Pak Munawir dari bibit yang baru beli perlu dipindahkan ke polybag yang lebih besar dulu atau enggak usah Pak. Ini polybag cuma contoh aja ya. Jadi nanti pakai, saran saya langsung pakai pot Pak, ukuran 40 biar agak besar. Ukuran 40 ya. Nah, cuma kalau kita nanam di tambulan pot itu nanti di dasarnya nanti saya share tentang bagaimana membuat media tanam dengan perbandingan 3:2:1. 3 itu sekam ya, yang 3 itu sekam, 2-nya itu tanah subur ya. Kemudian yang satu itu ini salah satu alternatif, boleh juga alternatif yang lain ya. Yang satu itu pupuk bokasi, anjuran saya begitu ya. Jadi itu betul-betul basic ya. 3 tadi sekam, yang 2-nya sekam bakar, yang 1 sekam mentah ya. Kemudian tanah subur 2 bagian. Kemudian pupuk bokasi, anjuran saya begitu. Bagaimana membuat pupuk bokasi, tutorial nanti insya Allah saya kirim juga. Dan pakai pot ukuran 40. Lebih besar juga lebih bagus. Saya kadang-kadang tempatnya nggak ada ya. Seperti kalau pertanyaan Pak Ismoyo tadi, kalau di tanah itu lebih bagus. Yang tadi video saya tayangkan tadi, yang di Cikarang itu bagus sekali hasilnya. Nanti saya tayangkan lagi. 40 itu 40 liter apa diameter 40 Pak?
eh, apa namanya, pot ukuran 40, Bu. 10 liter. Bukan, nanti Ibu tanya aja ke toko pot itu yang ukuran 40. Ya. Kalau sekamnya itu sekam lapuk atau sekam yang baru terus kita fermentasi, bagaimana nih Pak? Kalau saya biasanya saya makanya yang lapuk sekam mentahnya. Nah, kadang-kadang cari yang lapuk itu susah, Bu. Tapi alhamdulillah Pak, saya dapat di kampung sebelah itu Ya. dia lapuk banyak banget gitu. Ya, kalau ada yang lapuk bagus, Bu. Jadi nggak usah fermentasi lagi gitu ya. Ya. Enggak, yang apa namanya, yang baru pun juga dengan menggunakan pupuk Bekasi itu sudah nanti akan memfermentasi dengan sendirinya, Bu. Secara langsung ya. Ya. Oke, sebentar. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Air yang digunakan apakah boleh air PDAM? Boleh. Seperti mana ini? Halo? Iya, saya juga pakai RPDAM, Pak. Karena Ya, memang saya nggak terlalu tinggi. sama, Bu. Air PDAM, air kali, boleh, silakan. Pakai toren diisi air PDAM. Nggak apa-apa, Pak. Saya juga menampung air hujan. Air hujan juga oke. Dari talang ya. Dikirim video tutorial dari awal pemindahan polybag. Oke, calon nanti saya kirim. Pak Victor, Pak Bambang, mohon dikirim materi presentasi. Siap, Pak Victor. Pak Bambang, ini datang heliodor saya buahnya, Pak. Ya. Bagus, Bu. Oke, saya lanjut ke video berikut ya. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh juga. Ini Bu Bibi ya. Ini Bu Bibi ini pengangguran lama ini. Enggak juga, Pak. Saya pemula, Pak. Oke. Ilmu. Oke, kita tonton video yang kedua. Halo, selamat siang. Ibu Bapak, saya Bambang Jasnanto dari komunitas Superfood BJ Center Bandung, Indonesia. Saat ini saya berada di perkebunan anggur. Nah, ini unik. Di atas Taman Kanak-kanak Anida di daerah Cikarang. Nah, ini lihat nih. Luar biasa ya. Nah, bersama saya nih Kang Andi yang mendampingi saya. Tentu saja Kang Andi akan memperkenalkan, preview dulu. Ini ada anggur apa saja. Ini anggur apa nih Kang Andi? Ini anggur Jupiter. Anggur Jupiter. Asal dari mana? Warna hitam. Warna buah hitam? Iya. Oh, ini Jupiter USA. ini USA. Dan ini lihat calon buahnya luar biasa ini. Ini Bapak, aduh, nggak Ini kelihatan tidak di sini kalah ya. menarik dari buah-buah yang lain ini. Nggak tahu tuh, itu di Wah, piring ini- nggak kelihatan. Warna hitam kalau sudah. Nggak Iya. punggung sini loh. Oke, kalau udah matang ya. Oke. Masih sebelah sana. Ini Jupiter dari USA. Sebentar saya stop dulu. Ini Ibu Bapak mohon di-mute ya. Ini sangat mengganggu presentasi ini. Sudah saya mute tapi ada aja yang nyala. Oke. Mohon di-mute semua. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Ini kan jadi terganggu kan kalau seperti ini kan? Kan anggur itu kan identik dengan udara dingin ya. Sementara Cikarang ini panas saja kayak gini nih, panas banget ini. Bisa jelasin ya? Sebenarnya anggur sendiri bukan dari wilayah daerah dingin ya. Karena memang di luar itu kan daerahnya 4 musim ya. Jadi ada musim dingin, musim panas, semi, gugur. Ya. Jadi semua musim ada di situ. Kalau Hmm. di Indonesia di iklim tropis ini justru dia lebih bagus untuk hidup. Dia lebih cenderung bagus di musim panas malahan. Iya. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang anggur hanya ada di daerah dingin, itu salah. Oke. Ternyata salah ya. Ternyata salah. Ya. Dan ini sudah terbukti semuanya bisa berbuah di sini. Ya, ini asalnya dari Amerika sebelah mana? Ini Amerika kan gede banget tuh. Kalau Jupiter sendiri sebenarnya memang dari
impornya dari sana. Mm-mm. Jadi untuk wilayah perkembangan awalnya dari mana pun kita juga belum melihat ke sana ya. Oh, Jadi, oke. ya, jadi Pokoknya hanya dari asal USA aja impornya pokoknya ya. iya. Ya. Ini buah kayak gini nih sudah berapa minggu atau berapa bulan? Kondisi Hasil- seperti ini. Hasil Ya. buah beri seperti ini hasil pangkas setelah 1 bulan. Oh, dipangkas Iya, dipangkas. 1 bulan 1 bulan keluar keluar dari buah. keluar bunga sampai menjadi beri buah seperti ini. Ini namanya berry buah ya. Iya. Dan ini buah seperti ini berapa lama? Untuk tingkat kematangan untuk tiap jenis berbeda-beda. Oh, beda-beda ya. Antara 120 hari, antara 110 sampai 130 hari. Antara 3 sampai 4 bulan ya. Iya, Ini udah berapa lama ini? ini Berapa 1 minggu? bulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Ini 1 bulan sudah sangat menyenangkan ya. Sudah sangat menyenangkan. Ini tanahnya cuma kayak gini nih. Jadi ini apa namanya? Tembok di kotak begitu. Terus dikasih medianya saya lihat ada sekam. Terus apa lagi? Tanah ya. Tanah lembang Tai kambing tuh kelihatan tuh tai Kotoran kambing ini. kambing. Kotoran kambing. dengan pupuk dasar. Pupuk dasar ya. Ini belum pakai enjak berarti ya. Belum. Nah, ini belum pakai enzim aktivator. Ya, ini sudah pernah panen nggak yang dalam maksudnya sudah layak konsumsi gitu? Pernah? Belum. Ini baru sekali pembuahan. Oh, ini baru buah pertama kali. Iya, buah pertama kali. Keren. Umur berapa lama? Berapa bulan atau tahun? Ini 7 sampai 8 bulan, sekitar 7 bulanan. 7 bulan udah kayak gini nih. Berarti sangat cepat. Januari awal kan? Ditanam Januari. Januari. Januari sudah sampai. Oh, ini Februari. Februari. Februari sekarang September. Wah, Jadi nggak butuh lama. ini cepat sekali. Dan ini medianya nggak rumit, ini di atas dah. Di atas dah. Kebayang kalau kita mengalami taman kanak-kanak di sini kayaknya asik banget ya. Nah, tapi tentu anak-anak nggak bisa ya manen sembarangan ya, pasti. Nggak ada masuk ke anak-anak. Oh, anak-anak nggak boleh masuk ya. Ada pintu. Tapi untuk edukasi bagus Ya, banget. bisa, bisa. Oke. Kita lanjutkan yang lain, cut dulu. Lanjut. Nah, ini jenis yang kedua, ini akademik namanya. Keren banget namanya akademik. Dari Ukraina ya. Ya. Ini Kang siapa Kang? Aryo. Kang Aryo. Kang Aryo. Ternyata saya sudah kenal sebelumnya sama Kang Aryo. Nah, ini sama. Ini berapa bulan? Sama umurnya. Umurnya sama kayak itu bisa. Bulan. Berarti mulai Februari. Ya, Februari. Februari juga. Mulai Februari ini sudah buah. Ini mengerikan nih buahnya nih. Banyak banget. Ini lihat nih. Memang masih kecil, tapi wow. Keren. Ini berarti satu apa namanya itu? Satu dompol Satu itu dompol, satu klaster. kalau sudah gede berkilo-kilo saya kira ya. Bisa. Paling setengah kilo. Setengah kilo ya? Iya. Tapi ini banyak banget ini. Wow. Ini di bawah juga ada nih Iya. dari dekat ini Batang. rumahnya. Ini batang utamanya juga keluar bunga ya. Iya. Ini mulai Februari juga. Ini Iya. juga pangkas pertama juga ya. Ya, Iya. pangkas pertama juga sama. Nah ini kalau Ibu apa bisa bayangin, ini bisa menjadi naungan juga. Iya. Bisa menjadi naungan juga. Ini kan dikasih kawat-kawat. Ini, nah kayak gini, rambatan seperti Ini ini. modelnya trellis. Modelnya apa? Trellis. Tralis itu maksudnya? Nah, trellis kayak Jenis. Oh, model-model rambatan ya. rambatan. Oke. Nah, ini di sini ada berapa nih Kang Aryo? Ada berapa jenis? Ya, Anggur. 10 sampai 12. Ada sekitar 10 sampai 12 Jenis. ya, jenis. Nah, ini yang jenis merambat ada di ini modelnya juga tembok saja, Ya. dikasih media yang sangat sederhana. Dan ini juga belum tentu belum dikasih enjak ya tentu saja. Belum. Oke, nanti kita bikin tutorialnya pakai enjak. Oke. Cut. Nah, ini Kang Aryo juga ada di grup kita, Ibu Bapak. Nah, saya tunjukkan itu tadi kan yang di apa namanya di tembok, kemudian semacam pot tembok dalam agak besar. Nah, ini saya tunjukkan. Ini juga di kebun Kang Aryo juga yang di Cikarang, di TK Amida itu. Nah, ini yang dalam bentuk pot. Bagus juga hasilnya. Nah, Ibu Bapak,
Jadi ini di pot 50 ya? Iya, 50. Artinya nggak ada alasan untuk nggak nanam, ya kan? Nah ini jenisnya apa Kang? Karnival. Karnival. Ini sudah mulai buah juga tuh, lihat. Karnival Banyak banget. Ini sudah menyenangkan. Ini mulai Februari juga ya? Iya, sama. Wow, keren. Pangkas sekarang. Baru pangkas sekali ya. Iya. Iya, pangkas sekali. Ini batangnya udah segede gini nih. Wah, ini sampai tua nanti nggak ganti media ya? Biasanya dalam jangka waktu 1 tahun, 1 sampai 2 tahun itu Ganti? masih bisa ya, nggak harus diganti. Oh, keren keren. Nah ini Bapak, menarik sekali. Ini potnya cukup banyak. Ini jenisnya Carnival tadi ya? Iya. Yang ini apa ini? Ini apa namanya? Oscar, tapi Oscar. yang ini salah tag sebenarnya. Oh, Jadi bukan Oscar ya. Ya, ini lihat nih, buahnya di pangkas ini. Buahnya bulat-bulat ini. Lihat nih. Ini Ibu Bapak, kita melihat aja udah seneng. Apalagi menikmatinya ya kan? Ini manis semua ya jenisnya ya? Manis. Iya. Manis ya? Impor. Ini lihat nih, ini malah lebih kecil lagi nih. Nah, segini doang nih. Dan bisa dipindah-pindah. Ini juga nih. Jadi ini pakai kawat aja nih, rambatannya. Oh, ini melingkar aja gitu ya? Ya, ini sistem ini apa lingkar Spiral gitu ya? spiral. Nah, Nah, ini jenisnya seperti itu semua. Nah, ini preview kurang lebih seperti itu ya. Jadi preview seperti itu, nanti kita bikin tutorialnya. Oke, terima kasih. Nah, apa namanya? Ini pertanyaan Pak Ismoyo tadi saya tunjukkan lagi videonya. Ini yang di tanah ini juga di Cikarang, tapi bukan di TK Anida, bukannya tempatnya Kang Aryo, tapi tempatnya Kang Agus Yogi. Hasilnya bagus sekali. Ini baru buah yang kedua. Luar biasa. Oke, silahkan kita buka tanya jawab lagi, Ibu Bapak. Ya, saya Pak Bambang. Iya, Pak Ar. Ya, apa ya, Kang Andi sama Kang. Saya sebetulnya bagaimana sih supaya tanaman anggur itu berbuah ya? Saya baca dari beberapa literatur, ternyata pruning atau pemotongan itu sangat penting. Nah, di situ ada primer, sekunder, tersier gitu ya. Mungkin mohon dijelaskan. Kemudian kaitannya dengan pemupukan pada saat fase generatif ya. Artinya fase mau berbunga ya. Itu pemupukannya gimana? Apa sebelum dipotong dipupuk dulu, setelah dipotong baru dipupuk, kemudian pupuknya apa masih tetap menggunakan pupuk yang dijelasin oleh Pak Bambang atau pupuk yang lebih banyak unsur P dan K-nya ya? Itu aja, terima kasih. Oke. Baik Pak Arjono, ini teman-teman Mas Tri ada nggak ya? Mas Tri Sumono atau Mas Pur, Mas Andi? Oh, yang ikut sekarang ya? Ya. Iya. Mas Tri itu yang di Purworejo, Pak BC? J, betul. Oke. Pak Tri Sumono. Kelihatannya. Ya. Mas Eko bisa bantu Mas Eko? Kelihatannya tim BJ Center malah pada sibuk nih kayaknya. Ya, saya soalnya udah menanam kira-kira 10 pohon ya. Sudah Ya. 7 bulan, 8 bulan. Tapi sampai sekarang saya belum berani motong. Karena belum dapat ilmunya gitu ya. Sehingga ini mau saya potong, tapi saya harus sharing dulu yang sudah pengalaman. Oke. Moga Mas Eko. Atau mungkin dari yang lain. Oh ya, ada Mas Oke. Eko ya. Moga Mas.
Untuk pembuahan dalam anggur itu sebetulnya mudah sekali Pak, apalagi untuk yang masih kita tanam dalam pot atau planter bag Pak ya. Kunci utamanya itu sebetulnya ada di stres air Pak untuk anggur. Jadi sebelum kita melakukan pruning, itu yang biasa saya lakukan atau teman-teman lainnya itu standarnya biasanya itu dilakukan pemupukan yang tinggi P dan K-nya Pak. Iya. Jadi biasanya saya gunakan produk MKP ya Pak ya, monokalium fosfat itu. MKP ya. Iya, itu dosisnya kalau untuk planter bag itu 1 sendok makan. Terus MKP ya, 1 sendok makan MKP untuk dicairkan dengan air 5 liter. 5 liter. 5 liter itu 1 minggu 1 kali. Dicampur dengan boron juga bisa Pak. Cuman kita mencampurnya itu harus sendiri-sendiri. Maksudnya 2,5 liter air kita campur MKP, terus 2,5 liter lagi kita campur boron. Kalau semua sudah terlarut, baru kita campurkan, gitu Pak. Oh, ya. Jadi kayak Abimik ya, kayak hidroponik. Oke. Itu kita lakukan biasanya 1 bulan atau 2 bulan Pak, tergantung kita maunya gimana. Kalau saya sih cukup 1 atau 1,5 bulan udah cukup Pak. Setelah kita masukkan pupuk generatif itu kira-kira 1 sampai 2 bulan, terus kita stres air Pak. Puasa ya, puasa. Puasa air jangan disiram ya, siram tapi sedikit-sedikit. Sekiranya sampai pertumbuhan tunas itu terhenti Pak. Jadi tidak ada tunas yang tumbuh begitu. Atau mungkin kalau yang lebih ekstrim sampai hampir layu gitu daunnya Pak. Ya. Seperti itu. Nah kalau sudah tercapai seperti itu, baru kita siram jenuh airnya Pak, medianya. 3-4 hari udah cukup. Setelah disiram jenuh, baru kita pruning Pak. Kita lihat potensi tunas bat yang gedut-gedut itu Pak. Usahakan yang cari tunas bat yang bulat, jangan yang runcing. Berdasarkan pengalaman, kalau yang runcing itu biasanya bawa bunga tapi kecil biasanya. Kalau tunas batnya yang gendut, itu biasanya potensi bawa bunga besar Pak. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Ya, berarti pruning itu dilakukan setelah kita pemupukan dan membuat stres tanaman ya, Mas Eko. Iya, ya? betul sekali. Oke. Ya, terus kemudian tadi saya sampaikan ada sebetulnya calon batang yang calon jadi bunga atau buah itu apakah bisa mungkin di primer atau harus di sekunder atau gimana? Batangnya itu kan ada batang utama, biasanya kalau saya baca di buku itu namanya primer katanya, terus nanti cabang itu ada sekunder, kemudian nanti dari cabang kedua nanti ada keluar cabang lagi. Itu pengalaman Mas Eko gimana? Sebetulnya kalau untuk batang pembuahan itu bisa di batang mana aja Pak, bisa. Batang utama juga bisa ya? Batang utama juga bisa berbuah, batang sekunder juga bisa, tersier juga bisa Pak. Oke. Sebetulnya kalau itu cuma penyebutan aja Pak. Jadi kalau yang vertikal lurus itu batang utama primer. Terus kalau misalkan dibikin para-para ya kan, itu kan vertikal. Yang datar itu loh Pak. Ya. Terus kemudian yang naik atau ke samping gitu, itu baru disebut tersier. Dan biasanya pembuahan itu mudah dilakukan di batang tersier Pak. Nanti kan kalau batang tersier kan nanti cabang-cabangnya kan banyak. Diambil dari tersier itu kan cabangnya hasilnya juga lebih banyak juga Pak. Itu biasanya di sistem teralis ya Mas Eko? Teralis bisa, para-para juga bisa Pak. Para-para bisa juga. Lote market mana? Oke, mungkin sementara Pak BJ, biar teman yang lain juga akan. Transmaster. Iya. Makasih ya. Mas Eko, posisi di mana Mas Eko? Saya di Kendal, Jawa Tengah Pak.
Waduh, kebetulan saya di Jogja. Saya itu paling seneng meninjau, Pak. Ini Pak Diki tahu lah. Pokoknya kalau ada apa belajar itu sambil lihat di kebun gitu lebih menarik ya. Ngobrolnya juga. Ya, Oke, matur nuwun. barangkali dengan Terima kasih Pak Biji. pas lewat Iya, bisa sami-sami. mampir, Pak. Ya, Ah. nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak semua, termasuk Pak Arjono ya, insya Allah nanti kita buat kita buat tutorialnya supaya juga bisa untuk pegangan kita semua ya. Ini memang saya terus terang membuatnya juga bertahap ya. Tutorial itu memang kemarin terhenti ya gara-gara COVID ya. Akhirnya juga training offline waktu itu juga yang tadinya sudah COVID mereda tapi terus meledak lagi waktu itu April Juli ya. Nah, akhirnya ya udah kita stop. Nah, ini baru mulai lagi nih yang training online. Nanti insya Allah kita kalau peminatnya memadai, kita bikin training offline ya, offline. Nah, insya Allah trainer BJ Center makin banyak nih, termasuk Mas Eko, tanamannya luar biasa, bagus-bagus. Juga ada teman-teman yang lain, ada Pak Setiawan, ada macam-macam lah nanti. Dan ini akan semakin memperkaya kita. Nah, sekali lagi Ibu Bapak, ini kita punya tujuan besar, ya. Kita punya tujuan besar untuk insya Allah menguasai market minimal dalam negeri dan insya Allah juga luar negeri. Nah, kita bisa jual anggur ini kan dari bibitnya kita bisa jual, bahkan yang seperti Mas Eko itu sudah dalam pot sudah ada buahnya, itu juga permintaan lumayan juga gitu ya. Ketika kita buka minimarket sepanjang Jawa, Madura, Bali, Lombok, itu saya pikir peluangnya akan sangat besar. Oke, silakan kalau ada yang lain lagi. Mau tanya, Pak? Pak Bambang, Pak Bambang. Pak Munawir dulu. Pak Sutarno habis itu. Oke. Ya, selamat siang, Pak. Oke, Pak. Saya mau tanya, untuk tanaman anggur ini, itu lebih baik mana langsung terkena sinar matahari atau perlu di atap plastik itu? Terus kemudian untuk teknik pruning, nanti apakah dijelaskan secara praktek, Pak? Ditunjukkan mana itu tunas air, mana itu tunas apa, itu mungkin begitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Munawir. Monggo Mas Eko langsung. Oke Pak, untuk tanaman anggur itu lebih baik itu dia full kena sinar matahari. Cuman karena kelemahan anggur itu dia rentan sekali terkena jamur kalau di musim hujan, Pak. Jadi kalau ada budget yang lebih itu lebih bagus jadi pakai naungan. Kita pakai plastik UV itu, Pak. Untuk menghemat biaya perawatan fungisida dan lain-lain sepertinya itu, Pak. Oke. Ya. Begitu Pak Mun. Ada lagi Pak Mun? Baik, Pak. Nah, nanti minta tolong Mbak, ditunjukkan praktek cara pruning, Pak ya. Iya, betul, itu penting sekali. Nanti insya Allah kita buatkan ini ya. Nanti kita buatkan videonya insya Allah, Pak. Oh, baik, Pak. Nanti saya kirim videonya, Pak. Makasih, Nah, makasih, itu Pak. Pak Eko udah siap malah. Kalau Pak Eko sudah siap, prinsipnya gini, ilmu itu kita peroleh gratis, ya. Apakah online, apakah offline. Nah, cuma kalau offline itu kan butuh konsumsi, butuh penginapan, kalau nginep ya macam-macam. Nah, itu yang butuh biaya. Oke, Pak Sutrisno, monggo Pak Trisno. Halo Pak BJ, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tarno kok Pak Trisno. Monggo Pak. Oh. Ya Pak, makasih untuk waktunya. Gini Pak, ini kan untuk Zoom meeting ini kan judul awalnya kan training penanaman anggur ya. Iya. Nah, ini usul aja Pak. Kita kan mungkin kebanyakan yang grup anggur ini kemungkinan besar kan juga belum pernah menanam Pak. Mungkin ada beberapa bapak yang udah senior, ada beberapa orang aja kan. Iya. Ini usul dari saya Pak. Bisa nggak Pak bikin semacam apa ya? Dari nol sampai nanti panen Pak, intinya dari mulai penanaman, terus tahapannya pertama apa, kedua apa, terus nanti pemupukan seperti apa,
Itu bisa nggak Pak nanti sampai mendekati buah itu dibikin panduan gitu Pak, nanti di-share ke grup gitu. Ya, insya Allah Pak Tarno, ini makanya hari ini kan nanam Pak. Hari ini nanam. Nanti mungkin topik berikutnya itu tentang pruning. Berikutnya lagi tentang apa gitu ya, tentang pemupukan, tentang penanganan penyakit dan sebagainya gitu ya. Jadi hari ini kita fokus ke menanam di polybag atau di pot gitu ya. Kalau di tanah itu insya Allah relatif lebih mudah ya dibandingkan di pot. Kalau di pot itu ada prasyarat. Nanti saya sudah bikin tutorialnya untuk tanaman yang lain, tapi itu prinsipnya sama. Saya ada tutorial untuk menanam alpukat. Ya. Rumusnya 321 yang tadi saya sampaikan, itu 3 sekam, 2 tanah subur, dan 1 pupuk. Saran saya pupuk bokasi. Yang lain silakan. Pak Bambang, mau nanya Pak Bambang. Pak Buntoro, silakan Pak. Pak, kalau anggur itu apakah mungkin Pak ditanam itu menggunakan pupuknya tidak menggunakan yang kimiawi Pak, jadi yang organik gitu. Termasuk nanti kalau misalkan dia ada jamur gitu juga pakai pestisidanya yang organik gitu. Mungkin nggak Pak? Karena pertanyaan ini timbul karena saya pernah beberapa kali ngelihat itu kebun anggur itu kok banyaknya kimiawi semua ya Pak ya ininya. Iya. Ya itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Betul, Pak nanti slide share itu produk NSAP-nya jangan lupa ya Pak ya. Siap. Nanti kalau saya lupa Pak Buntoro jawab di saya ya. Oke, ya Pak. Pak Bun bisa ya. Jadi justru kalau BJ Center kita arahkan untuk yang kita nyebutnya bukan organik ya, tapi sehat. Nah, kita hindarkan sejauh mungkin itu kimia. Tapi enggak apa-apa, ini kan ilmu Mas Eko, Mas Andi, Mas Aryo dan teman-teman, Mas Tri dan sebagainya itu masih pakai pupuk kimia, tidak masalah. Karena sebenarnya begini Pak Buntoro, kita nggak perlu khawatir. Beranjak, memang kita belum uji lab untuk tanaman ya, tapi ayam Pak. Ayam itu kalau kita beli DOC dari poultry shop, itu sudah divaksin Pak. Artinya kimia. Tapi setelah kita treatment 1 bulan memakai enjak itu, residu kimianya sama sekali nggak ada. Jadi kita nggak perlu khawatir. Makanya kita nggak usah sebut organik. Nah, tapi komunitas BJ Center kita menyiapkan Pak. Pupuk organik kita ada pupuk vertolamik itu hayati, pupuk hayati. Dan itu sudah dipraktekkan di Boyolali, di Indramayu, di Sukamandi, di Bogor, dan tempat-tempat lain. Di Irian Jaya juga hasilnya sangat bagus. Di Jogja juga bahkan dengan Sultan, waktu Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Pak David, hasilnya sangat bagus. Pupuk vertolamik, kemudian ada lagi vaksin, itu juga tim BJ Center Pak yang bikin, Mas Aan Kamil. Nah, tapi ini kan mungkin Mas Eko ini belum pernah nyoba ya. Nanti kita minta agar Mas Eko juga nyoba, nanti kita kirimin supaya komunitas BJ Center ya. Karena kalau kita ekspor itu pakai kimia nggak laku Pak. Pakai kimia nggak laku. Jadi ya kalau anggur kita sementara ini nggak usah mimpi ekspor lah. Gitu. Kita memenuhi perut kita sendiri aja udah lumayan luar biasa sih, gitu kan. Nah, begitu Pak Buntoro, saya kira nanti pelan-pelan kita buatkan Pak. Saya terus terang, saya kalau tidak ada tuntutan dari masyarakat, saya juga karena kegiatan cukup padat Pak. Tapi kalau ada tuntutan dari masyarakat, kita buatkan. Seperti pertanyaan sebelumnya tadi ya Pak Sutarno tadi, ya kita step by step nanti kita buatkan. Oke.
Silakan lanjut. Kita masih punya waktu 7 menit lagi. Silakan. Oh, tadi ada banyak yang ditulis juga sebentar. Kalau kita nanam syarat, kalau di grounding lahan bagaimana, medianya bagaimana? Kalau di pot atau di polybag medianya bagaimana? Nah, di pot atau di polybag tadi saya sudah jelaskan 321. Nah, kalau di grounding atau di tanah, Mas Eko barangkali bisa jelaskan, Mas? Kalau untuk di tanah, sebaiknya tidak usah diolah media, Pak. Sebaiknya ya. Lebih Tanah gampang ya? Iya. Dengan cara apa itu namanya? Jadi tanaman kita tanam, setelah itu tinggal kita topping saja sama kompos atau kohe. Ya. Setelah itu ditopping lagi sama rumput-rumput kering gitu, Pak. Jadi nanti otomatis media akan terjaga kelembaban serta hasil pengembosan akan menjadi nutrisi bagi tanaman itu sendiri, Pak. Iya. Oke, saya kira kalau yang di tanah itu lebih mudah dibandingkan di pot ya. Kalau pot itu memang sedikit agak ribet. Karena kita harus menjaga apa yang disebut dengan apa namanya itu supaya air tetap bisa mengalir, ya, sirkulasi udara tetap bagus. Nah itu, sebentar, ini ada pertanyaan. Enjak dan lainnya bisa untuk semua tanaman, yes, ya, sawit, pinang, lengkeng, pokoknya untuk semua tanaman, Pak. Pak siapa nih tadi? Pak, oh Ibu ya, Bu Ria. Kemudian Pak Uus, saya punya masalah kalau daun di bawah bagus, tiba-tiba di pucuk jadi kecil. Oke, ini Pak Eko barangkali ada referensi supaya saya punya masalah. Masalahnya itu kalau daun di bawah bagus-bagus, tiba-tiba di pucuk menjadi kerdil. Kenapa ya? Mas Eko, Mas? Itu indikasi biasanya terkena trip, Pak. Ya, keriting ya. Biasanya jadi keriting juga daunnya ya? Iya. Ya, kebanyakan seperti itu. Kita pakai pestisida, Pak. Pakai apa, Mas? Pakai pestisida. Pakai pestisida apa namanya? Ya, semacam apa, sel atau apa gitulah, Pak. Oke, Abersel ya. Nah, kalau pakai yang organik itu Provibio yang tadi saya bilang itu biofungisida dan biopestisida itu jadi satu, itu buatan ICBB, Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology, itu kerjasama IPB dan salah satu perguruan tinggi di Jerman. Dan itu sudah teruji sangat bagus. Jadi bukan fungisida ya? Gimana Mas Eko? Itu ikut dikirim ke tempat saya enggak itu? Ya nanti insya Allah. Pak Us, gimana Pak Us? Ya, jadi pakai fungisida bukan insektisida ya? Insek, Pak, insek. Kalau trip pakai insek. Oh, kalau trip pakai insek, ya. Iya, makasih. Oke. Pak Satu lagi, ya. Sekedar share aja buat pengetahuan teman-teman. Pak Buntoro, silakan Pak. Itu waktu saya di Lembang itu saya pernah ke perkebunan stroberi yang organik itu. Ya. Itu mereka punya datanya itu Pak. Jadi yang diperlakukan secara organik sama stroberi perkebunan yang umum Pak. Yang umum yang disemprot pakai fungisida, pakai pestisida yang kimiawi. Itu mereka punya datanya Pak. Jadi kalau yang disemprot yang secara kimiawi Pak, itu dia ternyata masih ada residunya Pak. Iya, pasti. Residunya tuh ada di dalam stroberi yang nantinya kita makan gitu Pak. Ininya. Ya. Sedangkan yang mereka punya, yang kebun ini, mereka full organik. Nah itu ya kandungannya ya cuman stroberi aja. Maksudnya ya kadar gula dalam stroberi dan vitamin C dan lain-lainnya gitu. Iya. Ya, itu di kebun mana Pak Bun? Saya lupa Pak, di Lembang itu
yang organik tuh di dekat itu Pak. Saya ingatnya tuh di dekat Boska itu Pak. Oke. Di dekat itu dia masuk ke jalan Boska itu nanti dia ya daerah situlah Pak. Itu dia yang ini yang full organik gitu Pak. Kalau yang non organik kimia tuh banyak Pak, di rata-rata di Lembang dia pakai kimia semua Pak. Tapi ya itu Pak, dia kandungan residunya tuh ya ini mungkin bisa disamakan dengan anggur Pak ya. Jadi kan stroberi kan juga dimakan per itu ya sama dengan anggur itu kalau kita makan banyak itu ya mungkin residunya mungkin tiap per bijinya itu juga lumayan nanti dia masuk ke badan kita. Ya betul aja Pak, sharing dari saya Pak. Terima kasih Pak Bun. Memang residu kimia itu baru diproses dalam tubuh kita itu setelah 60 tahun. Itu pernah ada penelitian dari IPB. Dan ya kita kalau ketakutan jadinya malah nggak terus makan apa nanti kan gitu. Ya prinsipnya kita berusaha sebaik mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Makanya komunitas BJ Center ini kampanye dengan pangan sehat ya. Dari Bu Yani ya. Residu kimia. Pak Tommy silakan. Pak, kalau saya punya tanah 6x10, itu kira-kira berapa pohon Pak? 6x10. Mas Eko, monggo Mas Eko. Jarak ideal yang bagus 3x3 Pak. Jarak 3x3. 3x3 ya. Baik. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini Pak Munawir masih tanya harga. Enjak 501 itu yang 10 mili harga 80.000, yang 300 mili itu 300.000, yang 50 mili lebih murah Pak. Jadi yang 10 mili harga 80.000, yang 50 mili harga 300.000. Vertolamik itu harga 1 kilonya 140.000. Provibio 1 liternya 75.000. Oke, Ibu Bapak, time is up. Terima kasih banyak. Ini sudah diingatkan juga oleh Pak Victor. Happy New Year untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di tahun depan kita jauh lebih bersemangat, lebih sukses, lebih sehat, lebih bergairah, lebih dinamis kita ya. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Pak Victor. Horas. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Tunggu video berikutnya Pak, tutorial berikutnya. Ya.